bau agak sangit, lalu kabutnya tidak kunjung hilang. Dan digas, weng itu semakin ngebul. Bicara masalah ngebul itu ya belum tentu semuanya solusinya turun mesin enggak. Sebelum memastikan turun mesin seperti ini, teman-teman bisa cek ini. Atau paling enggak, yang pertama kali bukan ngebul sih, tapi penyusutan oli yang berlebih. Ada kebocoran banyak. Kalau di sini banyak banget ini. Yang sering terjadi ya, itu ketika mesin dingin, starter langsung ngebul banyak. Apa sih penyebab ring piston itu rusak? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Apedia, selamat sore. Hari ini kita kembali dengan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua pencinta Apedia di seluruh Indonesia dan negara-negara sekitarnya. Baik Sobat Apedia, yang menarik di sore hari ini kita akan menikmati hujan sambil mencari ilmu pengetahuan bersama Mas Hardi ya. Sana udah ready untuk berbagi ilmu dengan kita. Nah ini kita lihat mana nih Sobat Apedia. Nah kita lihat sini aja ya. Oke, ada Mas Aji. Mas Aji. Oke, baik ini dia Mas Hardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan Sobat Apedia. Hujan deras, alhamdulillah. Hujan deras. Allahumma sholli nafian. Pak, ini ada matahari Pak. Matahari. ada matahari tapi hujannya. Gimana Pak Taufik? Iya, Mas Hardi. Kemarin konten kita bahas oli itu lumayan banyak peminatnya ya. Oh iya, iya. oli ya. Oke, banyak yang bertanya bagaimana kalau cukup dengan menggunakan minyak goreng. Wah ya. Dan terakhir saya baca komentar, jangan percaya mekanik itu. Gak apa-apa. Kan boleh semua bersuara. Boleh bersuara ya Mas. Boleh, nggak apa-apa. Nggak percaya nggak apa-apa. Kayak gitu. Baik, Mas Hardi. Ini di depan kita ada unit baru lagi nih, mesin yang mau dikerjakan. Ini permasalahannya apa? Masih ada hubungannya dengan oli nggak? Masih sih Pak. Ini masih ada. Kalau ini dia ngebul. Oh ngebul. Cuman kita bicara masalah ngebul itu ya belum tentu semuanya solusinya turun mesin nggak. Oh, jadi ngebul itu mungkin ada banyak faktor ya, bisa dari yang paling parah ring piston, kemudian ada kebocoran oli yang masuk ke ruang manifold atau saluran manifold seperti mobil ini misalnya. Ini mobil ini dia ada penyusutan oli. Kemudian ketika kita cek kompresinya bagus dari tiap-tiap lubang busi. Tapi kita cek air ductnya dia beroli. Nah ini Pak. Nah ini kelihatan nggak Pak? Kita ini dulu. Kita cek dulu nih. Nah, kelihatan. Kelihatan ya? Nah itu. Tuh kelihatan tuh. Ini dia ada olinya yang dia masuk ke dalam saluran udara yang akan disedot oleh mesin. Kayak gitu. Nah itu sehingga oli ikut terbakar terus menimbulkan ngebul. Dan itu saluran ini atau selang ini kan dia kan nyambungnya ke rocker cover Pak. Ya. Nah kita ketahui bahwasanya rocker cover ini pun juga tempat ininya oli. Tempat pelumasan oli terjadi juga ada di rocker cover. Jadi si klep ini atau camshaft ini dia akan dihujani oli melalui ini rocker cover ini Pak. Jadi kan ini ada lubang pelumasan. Ada lubang pelumasan. Nah ini lubang pelumasan ini dia nanti akan naik ke atas, kemudian tiap-tiap saluran nanti akan menghujani camshaftnya ini. Kemudian karena ini posisinya dia nyambung sama manifold lubang ini, maka di sini tetap ada ini ya, katup pernafasan ya. Ini PCV yang dia mengalami one way-nya udah rusak, itu dia mengakibatkan tekanan yang berlebih terhadap ruang mesin. Jadi di dalam mesin ini, di ruangan internal mesin ini, itu harus ada angin atau udara yang dibuang. Nah, udara yang dibuang itu nggak boleh ada ketambahan udara dari luar. Karena kalau ada ketambahan udara dari luar, maka oli atau uap oli ini tadi akan masuk ke ini air duct dan juga manifold. Ya. Akhirnya dia menjadi ikut terbakar. Seperti itu Pak. Nah ini di depan saya ini udah ada katup PCV. Teman-teman yang mengalami mesin yang ngebul, bukan ini ya, bukan ngebul air ya. Karena kan ngebul itu kan ada karena embun di pagi hari. Pagi hari itu dia knalpotnya itu ada keluar jenis kayak kabut. Nah itu kan normal biasanya. Ketika di sekeliling
knalpot itu dia mengalami suhu yang rendah, itu kebanyakan di internalnya knalpot, dalamannya knalpot itu menjadi timbul ini Pak, uap. Nah, uap itu yang akan keluar karena dia panas dari mesin, kemudian dia akan seperti adanya kabut oli, atau kabut bukan ya, namanya apa Pak? Yang ngebul putih itu loh. Ya, ngebul putih, tapi bukan dari oli sebenarnya. Bukan dari oli, itu dari knalpot murni, knalpot. Nah, itu kalau misalnya teman-teman sudah pastikan itu bukan dari kabut air atau embun yang dari knalpot tapi dari mesin, maka coba teman-teman sebelum memastikan turun mesin seperti ini, teman-teman bisa cek ini katup PCV-nya ini. Nah, ini katup one way ya. Ini dia kan dapatnya kan di sini Pak, kita ilustrasikan. Nah, ini kan dia kan dapat dari apa namanya? Kevakuman yang ada di air duct. Ini bisa keluar ke sana. Tapi nggak boleh masuk ke sini. Oh, satu arah. Satu arah ke sana. Kalau misalnya dari sini ada kevakuman, kemudian di sini misalnya pas lagi kenceng, itu kan kalau pas lagi kenceng kita jalan kenceng itu saluran yang masuk ke air duct. Nah, ini kan dia kan kenceng ya. Itu bukan murni dari hisapan mesin. Tapi ada dorongan juga dari udara yang dari luar. Nah, dorongan udara dari luar itu kan menimbulkan tekanan baru. Tekanan baru ini nggak boleh masuk ke dalam mesin. Nggak boleh masuk ke dalam mesin. Makanya di sini ada katupnya. Nah, ini kalau kita tiup, ini bocor. Nah, ini dia bocor. Oh, ini bocor ya? Nah, ini bocor. Nah, kita bisa ilustrasikan ketika dia kecepatan tinggi, ada udara kencang dari luar, kemudian dia masuk ke dalam sistem ini, pernafasan mesin atau sistem apa namanya, air atau udara yang masuk ke ini manifold. Nah, itu kan dia kan akan terbaca oleh map sensor. Biasanya kan kalau idle itu kan hisapan dari mesin Pak yang masuk. Kalau pas lagi jalan kencang kan tentu ada dorongan udara dari luar. Nah, dorongan udara dari luar ini nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh masuk ke dalam mesin sini. Karena nanti di sini tekanannya akan semakin besar. Kalau semakin besar nanti akan masuk ke sini Pak. Nah, jadi jalan dia ya? Iya, jalan. Akhirnya masuk ke sini, terus langsung oli yang dari dalam itu bisa keluar. Nah, keluarnya masuknya ke ini juga, ke manifold juga. Muter-muter di situ dah ya? Iya, akhirnya kan olinya kan keluarnya dari sini Pak. Nah, itu mengakibatkan kondisinya bisa ngebul. Kayak gitu. Nah, itu kalau misalnya posisi jalan, kalau udah parah banget, idle saja dia udah ngebul. Ketika nanti digas itu kan tetap ada hisapan. Tapi hisapan itu kan tetap ada dorongan juga. Nah, itu kalau dianya sudah parah, dia akan pertama akan ngebul, atau paling enggak yang pertama kali bukan ngebul sih, tapi penyusutan oli yang berlebih. Jadi berkurang. Oli mesinnya berkurang. Nah, lama-lama kalau oli mesinnya berkurang terus nggak kepantau, kan kuantitas olinya menjadi sedikit Pak. Kalau kuantitas olinya sedikit, itu dia mengakibatkan endapan berlebih. Kayak gitu. Kalau endapan berlebih itu didiamkan ya hasilnya mungkin akan berwarna coklat seperti ini. Kalau ini kita bilang belum ngeslak parah ya. Kita pernah kemarin yang kita coba ilustrasikan mesin apa atau mesin yang bagaimana yang bisa di engine plus. Nah, salah satunya mesin ini masih bisa di engine plus sebenarnya. Tapi kalau kita melihat efeknya dari lumpur yang ada di sini, meskipun dia masih tipis, itu tetap ada kebocoran Pak. Mungkin Pak Taufik bisa ngeliat di daerah situ ada kebocoran banyak. Kalau di sini banyak banget ini. Tuh, sampai ke bawah ya? Iya. Wow, ini kalau di sini lebih parah. Ini ya. Nah, wah, ini lebih parah. Jorok nih. Jorok nih. Nah, itu nanti insya Allah akan kita bersihkan. Nah, solusi pertama untuk yang model PC valve-nya ini dia bocor, itu kita bisa melakukan treatment Pak, atau sejenis kayak cara supaya dia lebih lancar sirkulasi olinya, maksudnya di dalam internal mesin, nggak sampai keluar, nggak terjadi penguapan. Itu dengan cara mengganti valve-nya ini. Teman-teman bisa, PCV valve bentuknya mirip-mirip kayak gini semua. Jadi ini yang dari air duct ataupun yang dari manifold yang masuk dari sini ke dalam mesin itu nggak boleh ke sana. Ini kalau disedot bisa, tapi kalau ditiup nggak bisa. Mau sekecil apapun? Ya, sekenceng apapun. Sekenceng-kencengnya gitu dia nggak akan bisa
tembus. Kalau ada bocor sedikit pun itu udah nggak bagus berarti? Nggak bagus. Itu biasanya sih bisa kita kenali dengan ini sih Pak. Nah, di sini dia mulai ada celah ya. Kan di dalam ini kan ada klep, di belakangnya klep kan ada per. Nah, pernya itu yang akan mendorong menutup ya. Klep ya. Jadi kalau klepnya ini kalau dari udara dari sini keluar bisa. Tapi kalau dari luar ke dalam nggak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya kan ada per yang menutup klepnya ini. Tapi kalau ini kan udah bolong ya. Nah, ini kalau udah bolong ini di kocak-kocak ini dia gerak. Klak gitu, Pak. Meskipun kalau misalnya yang baru pun juga kocak, cuman dia rapat. Lebih rapat. Kayak gitu. Dan ditiup dia nggak bocor. Seperti itu, Pak. Nah, itu dengan cara mengganti ini kemudian mencuci rocker covernya. Jadi rocker covernya ini kan ada di dalamnya ini sebenarnya ada labirinnya, Pak. Ini kalau kita melihat di sini ada tekuk-tekukan ya. Ini sejenis kayak labirin gitu. Itu dia mengatur pergerakan oli. Dia akan ditumpahkan kemana, kemudian dia akan udara yang masuk itu dia larinya kemana. Itu supaya dia nggak mengakibatkan udara yang keluar ke arah manifold itu terikat dengan oli. Seperti itu. Jadi oli dipisahkan dulu di sini sama udaranya. Karena kan bisa jadi karena ada cipratan ke atas, makanya ini kan dia kan harus disekat-sekat ya. Supaya pure udara yang keluar atau yang terhisap dari mesin ini yang tadinya ada aktivitas kompresi, kemudian ada turun, ada kompresi atas, ada kompresi bawah. Yang kompresi bawahnya dia turun, kemudian menghasilkan tekanan ke atas, itu dia bisa dibuang keluar supaya tekanannya nggak begitu banyak. Tapi kalau dia sampai buntu, itu dia mengakibatkan tekanannya di dalam mesin besar, akhirnya terjadi rembesan. Bocor dari packing-packing ya? Packing-packing, o-ring, itu banyak. Seperti itu. Itu yang pertama yang menyebabkan ngebul. Kebanyakan putih. Yang kedua adalah tentunya dari ring piston. Ring piston itu kalau yang sering terjadi ya, itu ketika mesin dingin, starter langsung ngebul banyak. Tapi nanti ketika dia udah panas, nah dia udah mulai memuai tuh ringnya. Ketika dia udah mulai memuai, biasanya tingkat kepekatan gas buangnya itu udah mulai tipis, Pak. Jadi nggak begitu kelihatan ngebulnya. Tapi sebenarnya tetap ngebul ya? Sebenarnya tetap ngebul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngecek mobil bekas yang masih bagus ya, teman-teman bisa ngeceknya ketika mesin dingin. Pagi hari lah. Di starter, nah nanti yang keluar apa tuh? Kabutnya apakah dia, kalau kondisi udara sekelilingnya dingin, itu rata-rata kabut yang keluar adalah kabut embun dari hasil lengkaran kondensasi yang ada di ini Pak, knalpot. Kemudian dia keluar, kemudian dia menjadi seperti embun. Itu sih normal. Biasanya itu akan diikuti dengan tetesan air. Iya, betul. Di ujungnya ada tetesan air. Ya. Tapi kalau yang ngebul pekat itu, begitu dia keluar brus, langsung warna putih, kemudian bau seperti pedas, kemudian bau agak sangit, lalu kabutnya tidak kunjung hilang. Dan digas, weng itu semakin ngebul. Itu ring piston itu. Kalau yang kabut tadi karena karena dingin. Karena dingin itu kalau digas enggak. Iya betul. Tapi kalau digas biasanya kalau yang model kayak gitu hanya tetesan air. Benar. Gitu Pak. Nah, itu salah satu penentu yang untuk ring pistonnya rusak atau enggak. Penentu yang lainnya adalah dengan melakukan cek kompresi. Jadi masing-masing dicek kompresi. Kalau kompresinya dia kondisinya menurun, nah itu ada indikasi ring pistonnya udah jelek atau mungkin pistonnya ada baret. Lalu kemudian juga di busi biasanya akan berwarna oli terbakar. Jadi warna keraknya itu semakin hitam pekat. Nah itu ciri-cirinya. Kemudian ciri-ciri yang lainnya pasti oli mesinnya akan cepat sekali menyusut, berkurang. Beda dengan kalau yang PCV valve yang rusak, rocker cover itu mungkin ya dalam hitungan 2.000 kilo, 3.000 itu baru ada penyusutan ya mungkin sekitar level separuh ya. Nah, tapi kalau yang ring piston itu dalam 1.000 km ya kadang-kadang udah habis Pak. Karena ikut kebakar terus. Baik. Jadi apa sih penyebab ring piston itu rusak? Ya betul. Pertama tentunya kotoran. Jadi kerak yang ada di kan proses pembakaran itu menghasilkan kerak Pak. Ya betul. Menghasilkan kerak itu pasti kan akan dibersihkan oleh oli melalui sekeliling piston. Nah itu dibersihkannya oli melalui sekeliling piston itu kan kalau misalnya dia olinya
kapasitasnya bagus, cukup, kemudian olinya juga masih kualitasnya masih baik, maka dia akan terbersihkan dengan sempurna. Tapi kalau dia kondisinya olinya itu kapasitasnya kurang, kemudian kualitas juga jelek, itu pasti akan menjadi endapan di ring pistonnya. Sehingga ring pistonnya selain dia level olinya kurang untuk melumasi pistonnya, dia juga jelek. Nah, yang terjadi nanti di pertengahan piston itu, ini sayangnya kita belum buka ya. Kalau kita buka biasanya di piston itu, di ringnya itu ada endapan kotoran sangat kental, Pak. Modelnya kayak gini ya, kayak oli kayak gini. Nah, itu yang membuat ring pistonnya itu nggak mau mekar. Karena kan sebenarnya piston bergerak itu yang bersinggungan paling banyak itu adalah ringnya, Pak, bukan pistonnya. Nah, pistonnya itu biasanya ngambang. Nah, yang sering bekerja atau nempel di silinder itu adalah ring pistonnya. Ketika ring pistonnya dia nggak mekar, nah itu dia nggak bisa menyaring oli. Kan di bawah kan ada, paling bawah kan ada ring olinya. Ring olinya dia nggak mau mekar, maka olinya ikut naik ke atas, akhirnya menjadi terbakar gitu. Jadi awal mulanya kenapa ring piston rusak ya tentunya oli mesin. Kualitas oli. Jadi kalau oli mesinnya terabaikan, misalnya dia semakin jelek oli mesinnya, semakin banyak endapan di ring pistonnya. Kalau misalnya dia kurang, maka proses naik turunnya piston dia menjadi tidak terlumasi. Akhirnya ring pistonnya aus. Nah, jadi itu dua ini penting. Dan dua ini antara oli jelek sama kapasitas olinya kurang. Itu bisa terjadi secara bersamaan. Ketika telat ganti oli, nah, kayak gitu atau kebanyakan telat ganti oli. Atau mungkin ketika oli mesinnya sudah mau habis, terus hanya melihat kapasitas saja tanpa melihat kualitasnya. Akhirnya ditambah. Proses penambahan ini yang dia ya mungkin secara kapasitasnya bagus tapi kualitasnya jelek. Nah, kayak gitu. Sehingga kalau teman-teman misalnya dia kurang, waktunya sudah lebih dari 3 bulan, secara jarak udah lebih dari 5.000 km, ya daripada nambah mendingan ganti. Gitu, Mas Adi, ini di depan kita kan terlihat seperti yang Mas bilang tadi ya, ini nggak terlalu bening ya? Iya, betul. Ini sudah agak coklat ya? Sudah agak coklat, ya. Nah, apakah ini salah satu penyebab dari ring itu rusak? Ya, satu di antara penyebabnya adalah kondisi ini, Pak, kondisi oli yang dia mengendap seperti ini. Ini kalau misalnya kita main congkel ya. Nah, ini kan sebenarnya endapannya kan gini. Waduh, banyak rupanya. Ini kalau misalnya kita engine flush, itu dia model-model kayak gini ini bisa terurai, Pak. Masih bisa. Nah, masih bisa terurai. Akan tetapi harus mempercepat penggantian. Jadi misalnya engine flush itu kan dilakukan sebelum penggantian oli kebanyakan. Untuk yang tipe tuang ya. Tipe tuang. Ada yang tipe yang PTT oil itu udah jadi. Jadi modelnya oli. Jadi begitu ditap pakai oli flush yang baru, nah itu dia akan mengurai yang kayak gini, Pak. Nanti ketika dia sudah terurai, maka dia akan kesaring di filter oli. Nah, filter oli sini. Maka sebaiknya kalau misalnya teman-teman melakukan engine flush sebelumnya, maka setelah diganti olinya, nanti setelahnya itu dilakukan penggantian lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai model PTT oil itu, kan pasti kan dilakukan sebelum penggantian filter oli. Itu kemudian dipakai buat running di tempat kah, atau mungkin di idle selama 5 sampai dengan 10 menit kah. Nah, itu nanti kan pasti ketika ditap olinya atau oil flushnya yang tadinya dia bening, itu begitu dikeluarkan itu akan menjadi lebih pekat, Pak. Dan biasanya ketampung di filter oli ini. Seperti itu diganti filter olinya, kemudian digantikan dengan oli yang baru. Tetap kalau kami sarankan sebelum 5.000 km udah harus dilakukan penggantian oli. Kalau misalnya sebelum pakai engine flush. Kalau misalnya sebelum pakai engine flush disebabkan karena adanya endapan. Tapi kalau sebelumnya pakai engine flush karena nggak ada endapan, ya itu pakainya penggantiannya normal-normal aja. Kayak gitu, 5.000 km atau lebih dari 3 bulan nggak apa-apa. Baik, Mas Adi, pertanyaan terakhir nih. Kalau mobil kita ini sudah berusia tua ya, berusia baik itu kilometer dan usia tahun ya. Nah, kemungkinan dia tetap akan kerusakan ring piston itu terjadi atau tidak? Kalau kita itu servis rutin. Kalau servis rutin tetap akan ada ini, Pak, keausan. Cuman kan tidak secepat kalau misalnya dia kayak gini, tidak dirawat. Ini mungkin kalau kita bicara, kita pernah bongkar yang mesin
Livina itu lebih dari 300.000 km itu Pak. Dia kondisinya masih bersih. Kenapa dibongkar? Karena hanya rembesan sealernya. Jadi internalnya bagus. Kita posisi ngelepas itu bersihnya enak, gitu. Kan kayak ginian bersihnya agak susah nih Pak. Tapi kalau dia warnanya gold, itu dia bersihnya enak. Gitu. Sini cuman dibersihkan pakai cleaner, cleaner foam itu. Kemudian dikuas sedikit, itu udah keangkat. Tapi kalau kayak gini kita mesti pakai apa namanya? Penta ya, pen remover ya. Harus pakai pen remover. Kemudian kita harus pakai vapor blasting untuk membersihkannya, itu baru bisa terangkat. Kayak gitu Pak. Cuman kalau lagi-lagi kembali kalau misalnya teman-teman servisnya rutin, kemudian ganti olinya juga rutin, maka keausan ring piston itu tidak secepat model kayak gini. Itu mungkin mobil bisa sampai 300.000 km selama ininya kapasitas dan kualitasnya oli terjaga kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita mensiasati kalau misalnya misalnya tadi Pak Taufik bilang mobilnya usianya udah tua, kilometer juga udah tinggi, tapi nggak ada masalah nih ngeslak atau enggak, gitu kan kita nggak tahu nih apakah ringnya terkena atau tidak. Maka kita bisa lakukan dengan dua cara. Pertama kita cek dulu ininya kompresinya, kompresi. Nah, tentu kan kita kan ingin tahu seberapa kebaikan ring itu, kita nggak akan bisa mendeteksi kecuali untuk dibongkar. Nggak bisa nyalip saja ya? Nggak bisa nyalip saja. Nah, salah satunya misalnya dia nggak dibongkar, itu adalah dengan cara cek ring kompresinya. Atau cek besaran kompresinya, kemudian nanti di sana berapa. Misalnya kondisinya masih tetap, maka gunakan oli sebagaimana pabrikan bawa. Tapi kalau misalnya kompresinya udah agak turun, ya toh, itu teman-teman bisa pakai oli yang lebih kental sedikit. Itu untuk jagani atau menjaga supaya kapasitas olinya tidak menyusut aja sih. Ya. Itu aja. Tapi kalau secara kompresinya bagus, kemudian tidak ada tanda-tanda seperti yang kita sebutkan di depan, ngebul kah, atau mungkin penyusutan oli yang berlebih kah, nah itu teman-teman tetap aja pakai oli mesin yang bawaan dari pabrikan, gitu Pak Taufik. Nah, terus kalau untuk sudah pas pembongkaran yang 300 km itu Mas, 3.000 km, itu tetap diganti kah ring pistonnya? Tetap. Kita bongkar mesin, kita sarankan tetap ganti ring piston, kayak gitu. Kenapa? Karena biar nggak dua kali kerja. Sebenarnya sih kalau misalnya dilihat secara kasat mata, itu kita bisa ngecek ring ini masih bagus, layak atau tidak, itu dengan cek visual. Itu biasanya kalau ring-ring yang udah aus itu agak bulat Pak, agak bulat. Tapi kalau dia masih kotak, masih seperti ini, kotak gitu, itu sebenarnya masih bisa dipakai. Dan ketika dipasangkan di silinder, itu kan nanti kan ring pistonnya sebelum kita pasang piston, kita pasang di silinder dulu. Nah, di sana di silindernya kan ada spek gap atau jarak antara ininya, celah piston, celah ring piston. Nah, itu kita ukur. Kalau dia misalnya masih masuk spek, sebenarnya masih bisa dipakai. Kalau misalnya mau cara hemat dan memang nggak ditemukan sama sekali ring shaker. Misalnya kita bongkar mesin, ternyata nyari spare partnya susah. Akhirnya kita harus mau nggak mau ya tetap ring lamanya kita pakai misalnya. Tapi kita pastikan dulu kondisinya bagus. Karena kalau kondisinya dia ring kompresinya nggak bagus, maka nanti mobil dipasang kompresinya turun, tenaganya nggak ada. Ditambah nanti kalau ring olinya dia masalah, itu nanti akan menimbulkan ngebul. Yang tadinya kondisinya, kenapa kayak gitu Pak? Piston ini ketika dia dilepas, ring itu kan megar keluar. Nah, itu kan ada perubahan dimensi bisa jadi. Apalagi kalau dia dibersihkan di celahnya piston itu, yang tempat ringnya itu, kita kan pasti posisinya buka ring. Nah, buka ring pakai SST itu kan dia kan mengakibatkan ringnya akan terbuka. Nah, itu bisa jadi mengakibatkan perbedaan ini ya, tekanan ya. Berarti sebaiknya kalau udah turun diganti ya. Lagian ring piston nggak mahal-mahal banget Pak. Berapa sih Mas? Harganya rata-rata yang original itu 500 sampai 1 juta itu udah dapat satu set. Satu set itu? Satu set. Untuk mobil-mobil bensin yang biasa ya. Kalau yang luar biasa mungkin bisa jutaan. Tapi kalau yang biasa-biasa ditemukan di jalanan Indonesia itu yang ori Mas? Original. Yang kayak ini aja nih, misalnya di depan kita ada Grand Livina, ini harganya sekitar 580 ribuan. Ini original udah dapat 4. Dapat satu set. Baik, gitu, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak Taufik. Menarik. Ya, kita terdiam sejenak teman-teman. Kita tutup
konten kita kali ini intinya adalah ketika kita sudah dapatin mobil kita ngebul, itu kita bisa identifikasi dengan dua cara tadi ya. Kita bisa cek kompresinya untuk ngecek ring pistonnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa cek saluran atau katup PCV. Tentunya katup PCV ini yang lebih murah untuk pertama kali dilakukan pengecekan seperti itu. Dan yang lebih penting lagi untuk mengantisipasi hal tersebut atau menghindari hal tersebut terjadi sampai ngebul, tentunya teman-teman harus ganti oli secara rutin. Teman-teman mau percaya atau tidak, yang penting ini bukan marketing, teman-teman. Ini demi kebaikan mesin teman-teman sekalian. Setuju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.